datang kepadamu ya berita tentang hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Wujuhu yawma idzin na'imah, pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Lisa'yiha radiyah, karena merasa senang dengan usahanya sendiri. Fi jannatin aliyah, mereka di dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha ainun jariyah, di sana ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariku masbubah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi. Wa zarabiyu mabsusah, dan permadani-permadani yang terhampar. Nah, ini baru sampai di ayat yang ke-16. Seluruhnya ada 26 ayat, ya, lumayan panjang. Ini yang biasa imam-imam kita dibaca di saat sholat subuh, ya, sabbihis dengan al-a'la, sabbihis dengan al-ghasyiyah, al-a'la dengan al-ghasyiyah. Juga biasa dalam sholat Jumat atau dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, biasanya imam membaca 2 surat, ya, setelah Fatihah, al-a'la dengan al-ghasyiyah, sabbihisma rabbikal a'la, dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Tentang surah al-ghasyiyah ini memang tidak ada asbabun nuzul. Jadi enggak semua ayat Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya. Ya, adapun isi kandungan secara keseluruhan dari surah al-ghasyiyah ini, yang pertama adalah gambaran tentang hari kiamat, ya. Jadi gambaran tentang hari kiamat, bahwa nanti pada hari kiamat itu ada 2 golongan. Pertama, golongan orang yang celaka. Yang kedua, golongan orang yang mendapatkan kenikmatan, yaitu golongan ahli surga, ya. Nah, di mana kita melihatnya? Ya, nah, kita melihatnya di ayat yang kedua. Jadi di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala, ya, mempertanyakan kepada kita, hal ataka hadisul ghasyiyah, ya, sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Ya, kalau soal berita tentang hari kiamat udah banyak kita dengar, ya, di ayat-ayat surat-surat seperti surat Az-Zalzalah, surah Al-Qiyamah, ya, surah Al-Infitar, surah At-Takwir. Nah, itu banyak sekali surat-surat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Bagaimana ketika nanti terjadinya goncangan hari kiamat, hancurnya alam semesta beserta isinya, itu di dalam Al-Qur'an sudah dibahas, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan yang pertanyaan itu enggak perlu kita jawab, ya. Tapi kita perlu meyakini bahwa memang benar berita tentang hari kiamat itu kita yakini ada. Ya, walaupun dulu mereka mempertanyakan, ya, seperti di surah
apa juz amma yang 30 tuh, amma yatasaalun anin naba'il azim, ya, mereka mempertanyakan yatasaalun tentang apa? Anin naba'il azim, tentang berita besar. Apa berita besar itu? Berita besar itu adalah tentang hari kiamat. Ya, sebab di antara mereka banyak yang tidak percaya dengan hari kiamat. Mereka meyakini bahwa kalau kita udah mati, udah nggak akan ada lagi kehidupan. Ya, ada yang bilang kalau kita udah mati, kita dikubur, udah jadi debu, jadi tanah, nggak ada lagi yang bisa menghidupkan kita. Itu keyakinan mereka, orang-orang di luar Islam. Tapi keyakinan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa akan datang hari yang terakhir, hari kiamat, hancurnya alam semesta beserta isinya. Dan nanti, sini Pak, senderan, ya. Nanti manusia itu akan terbagi menjadi dua golongan. Ya, kalau di Quran ada lagi ceritanya tuh. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ya, Allah menggiring orang-orang yang bertakwa menuju surga. Dan kemudian Allah menggiring orang-orang yang ahli neraka menuju neraka. Nah, itu udah ada gambaran. Jadi ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Nah, kalau di sini di surah Al-Ghasyiyah ini jelas, ya, siapa mereka orang-orang yang ahli neraka dan siapa mereka orang-orang yang ahli surga. Nah, ini dijelaskan nih, ya. Nah, jadi Allah mengawali ayatnya dengan mempertanyakan, bukankah sudah datang berita tentang hari kiamat? Ya, kenapa kalian nggak percaya? Nah, akhirnya karena mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat, mereka nggak mau beriman kepada Allah, mereka nggak mau taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua golongan nanti, yang pertama adalah golongan orang-orang yang celaka, min ahlin nar. Ya, di situ di ayat yang kedua Allah menjelaskan wujuhu yauma idin khasyiah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Kenapa? Wah, malu dia, ya, merasa dirinya hina karena dia nggak percaya dengan hari kiamat, sehingga dia nggak mau beriman, sehingga dia nggak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, kenapa mereka tertunduk hina? Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Kerjaannya apa? Kerjaannya maksiat. Kerjaannya melakukan perbuatan dosa. Ya, dosa yang dilakukan itu yang membuat mereka terbelenggu, ya, yang membuat mereka akhirnya masuk ke dalam api neraka. Ya, tasla naran hamiyah. Ketika mereka udah masuk ke dalam api neraka, ya, tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Wow, dikasih minum dari sumber mata air yang sangat panas. Ya, nah, di mana air tersebut laisa lahum ta'amun illa min dhari. Di neraka itu juga tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Pohon-pohon yang berduri itulah yang menjadi makanan mereka. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Nah, ini golongan yang masuk ke dalam api neraka, ya. Jadi pertama tandanya apa? Wajahnya tertunduk hina. Ya, kemudian masuk neraka yang sangat panas. Dikasih makan dan dikasih minum yang tidak bisa menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan lapar dan tidak bisa menghilangkan rasa haus. Ya, nah, itu gambaran ahlun nar, orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah, ya. Nah, kemudian golongan yang kedua, golongan ahli surga yang wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ya, pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, senang,
melihat wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena mereka ya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Ya, sehingga mereka merasa senang. Lisa'iha radiyah, merasa senang karena usahanya sendiri. Ya, karena usahanya dia beriman kepada Allah, kemudian taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya, walaupun terasa berat, tetapi itu menyebabkan mereka pada akhirnya berseri-seri senang karena akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, fi jannatin aliyah. Ya, orang yang nanti masuk surga itu adanya di mana? Dalam surga yang tinggi. Ya, fi jannatin aliyah. Ya, apalagi makom-makomnya para nabi, makomnya para aulia, para ya salihin, itu kan beda nanti namanya makomnya kita. Ya, kita sih mau di surga, mau di bawah, mau di mana aja nggak apa-apa dah, yang penting masuk surga. Ya, nah, apa iya nggak bisa ketemu sama nabi, apa iya nggak bisa ketemu sama rasul, sama para aulia orang soleh, ketemu ntar udah waktunya ketemu. Ya, nah, yang penting masuk surga dulu. Masuk surga enggak nih kita gitu. Ya, wajah-wajah yang berseri itulah ya yang membuat mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Senang dia. La tasma'u fiha lagiyah. Di sana ya, di surga kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Enggak ada lagi omongan-omongan yang berguna, enggak ada udah. Kalau di dunia banyak. Ya, di dunia banyak ada aja yang ngomong begini, ngomong begitu, macam-macam ya. Nah, tapi nanti di akhirat enggak ada omongan-omongan yang merusak diri atau yang tidak berguna. Fiha ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Mata airnya banyak. Ya, mata airnya banyak. Dan surga juga nanti banyak ya. Ada macamnya. Ada surga buat orang-orang yang ahli puasa, ada surga buat orang-orang yang ahli sholat, ada surga buat orang-orang yang ahli haji. Nah, itu macam-macam nanti. Dan pintu-pintu mereka juga beda-beda nanti. Ya, orang yang demen puasa nanti masuk dalam pintu apa? Ada istilahnya pintu royan. Ya, ada pintu ini, pintu ini. Jadi macam-macam. Ya, itu dengan